Halo semua, kembali lagi di Nabla. Nah, Nabla kali ini akan membahas lanjutan dari statistik Maxwell-Boltzmann dan juga Bose-Einstein yang ada di video sebelumnya. Nah, di video sebelumnya itu masih menjelaskan berupa dasar-dasar ataupun bagaimana cara kita menghitung peluang dari statistik Maxwell-Boltzmann maupun dari Bose-Einstein dengan kotak-kotak yang ada di video sebelumnya, bisa kalian tonton ya. Nah, sekarang akan kita bahas yaitu adalah bagaimana kita menentukan fungsi partisi atau fungsi bagian dari entah itu Maxwell-Boltzmann maupun Bose-Einstein. Oke, sekarang kita berangkat dulu dari fungsi partisi umum. Rumus fungsi partisi secara umum yaitu Z sama dengan sigma dari GS E pangkat minus E per KT, di mana Z itu menyatakan sebagai apa? Fungsi partisi. Lalu GS itu adalah tingkat degenerasi atau tingkat energi yang saya jelaskan sebelumnya ya. Lalu E itu adalah energi, K itu adalah konstanta Boltzmann, dan T adalah suhu. Nah, kita tahu juga bahwa 1/KT atau minus 1/KT itu sama dengan apa? Ya, sama dengan beta. Maka fungsi partisi juga bisa kita tuliskan sebagai Z sama dengan sigma GS E pangkat E beta. Ya, dimana betanya adalah minus 1/KT, seperti itu. Nah, sekarang apa sih kaitannya dengan yang fungsi partisi, di fungsi statistik sebelumnya, yaitu Bose-Einstein maupun Maxwell-Boltzmann. Nah, jika kita ingin masukkan ke dalam statistik, ya, entah itu Maxwell-Boltzmann ataupun Bose-Einstein, rumus fungsi partisinya adalah sigma WI E pangkat min EI per KT, di mana di sini WI itu adalah peluangnya yang menyatakan apa? Tingkat degenerasi. Jadi dalam statistik itu baik Bose-Einstein maupun Maxwell-Boltzmann, peluangnya itu menggantikan fungsi dari tingkat degenerasi itu. Dan EI itu adalah energi yang ada di setiap tingkat degenerasi. Misalkan contohnya sekarang begini. Ada partikel, ya. Partikel itu dia misalkan memenuhi statistik Maxwell-Boltzmann. Nah, misalkan di sini ada dua partikel memenuhi tingkat energi, ada 0, lalu ada E, ada 2E. Bagaimanakah fungsi partisinya? Oke, kita gunakan rumus yaitu Z sama dengan sigma WI E pangkat min EI per KT. Pertama, kita cari dulu apa? Cari dulu total peluangnya dengan cara yaitu W sama dengan WI sama dengan GI pangkat NI. Kenapa menggunakan rumus ini? Bisa ditonton di video sebelumnya bahwa kita memenuhi Maxwell-Boltzmann. Nah, sehingga WI-nya akan sama dengan di sini memenuhi berapa tingkat energi? Ada 3. Berarti 3 pangkat berapa partikel? 2 sama dengan 9. Nah, sehingga fungsi partisinya Z sama dengan sigma 9 dikali E pangkat min EI per KT. Nah, energinya berapa saja? Ada 0, ada E, ada 2E. Berarti Z sama dengan 9 dikali, kita mulai dari energi yang pertama, yaitu besarnya berapa? 0. Berarti E pangkat 0 plus E pangkat min E per KT plus E pangkat min 2E per KT. Sehingga fungsi partisi Z-nya rumusnya adalah 9 dikali 1 plus E pangkat min E per KT plus E pangkat min 2E per KT.
Ini bukan G ya, tapi angka 9. Jadi inilah perumusan dari fungsi partisi. Begitu pula kalau seandainya kita menggunakan statistik yang lain. Misalkan kita gunakan apa? Statistik Bose-Einstein. Bose-Einstein, berarti kita cari peluangnya dengan rumus NI plus GI min 1 faktorial per NI faktorial GI min 1 faktorial. Lalu kita masukkan ke fungsi partisinya, kita cari dengan tingkat energi. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah perhitungan fungsi partisi yang nantinya digunanya untuk apa sih? Gunanya adalah untuk menentukan berapakah nilai dari masing-masing fungsi untuk tingkat energi tertentu. Ya. Jadi di sini kita akan membahas statistiknya itu. Yang pertama kita harus tahu dulu rumus peluangnya. Lalu kita masukkan ke rumus fungsi partisinya. Seperti itu. Dan yang perlu kalian perhatikan adalah jenis apa? Jenis partikelnya. Kalau seandainya partikelnya itu adalah gas klasik, berarti menggunakan statistik Maxwell-Boltzmann. Kemudian kalau misalkan dia adalah boson, berarti menggunakan statistik Bose-Einstein. Dan kita tahu juga bahwa Z atau fungsi partisi kita bisa gunakan untuk mencari besaran. Itu ada apa saja? Yang pertama kita bisa menggunakan untuk mencari rumus energi bebas Helmholtz, ya, energi bebas Helmholtz. Kemudian kita bisa juga untuk mencari U atau energi dalam. Dan kita juga bisa mencari untuk S atau entropi. Nah, dari rumus-rumus ini, ya, dari rumus fungsi partisi ini, kita bisa mencari untuk 3 besaran yang lain. Ada energi bebas Helmholtz, kemudian ada energi dalam, dan juga ada entropi. Nah, jadi itu dulu penjelasannya terkait fungsi dari soal dari fungsi partisi ini atau perhitungan dari fungsi partisi. Sampai ketemu di video berikutnya di fisika statistik yang lainnya. Sampai jumpa.